Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project dari jaringan lain ya. Jadi selama ini kan kalau gue bahas project itu kalau nggak dari jaringannya Ethereum, ya paling Binance Smart Chain antara dua itu. Nah hari ini gue akan bahas project dari jaringannya Solana. Ya, jadi memang akhir-akhir ini Solana itu lagi hype-hypenya, di mana banyak banget orang yang bermigrasi atau mereka mulai menggunakan DeFi atau aplikasi-aplikasi atau dApps di jaringannya Solana gitu. Kenapa? Karena Solana ini bisa memberikan transaksi yang cepat dan juga biaya yang sangat murah dibandingkan blockchain-blockchain lainnya gitu loh yang sudah kita kenal seperti Ethereum maupun Binance Smart Chain seperti itu. Nah, buat kalian yang nggak tahu Solana itu apa, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya yang tentang Solana ya, kalian bisa pelajarin dulu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Jadi kalian coba pahami dulu apa itu Solana. Setelah kalian sudah memahami apa itu Solana, baru kalian nonton video yang ini gitu ya. Nah, jadi di project kali ini gue akan bahas tentang namanya Raydium ya. Jadi buat yang sudah memakai Solana, jaringan Solana sih sebenarnya harusnya udah nggak asing ya dengan Raydium ini. Cuma buat yang masih baru atau apalagi yang baru mau masuk ke jaringan Solana, dia pasti nggak asing sama atau dia masih nggak begitu ngerti apa itu Raydium gitu loh. Ya, jadi akan kita bahas kali ini ya. Jadi Raydium ini itu merupakan sebuah DeFi ya. Dia jadi sebenarnya kurang lebih mirip seperti PancakeSwap. Jadi bisa dibilang ini adalah PancakeSwap-nya Solana gitu loh ya. Jadi Raydium ini dengan tagline-nya an avenue for the evolution of DeFi ya, di mana dia ini like speed swaps, next level liquidity dan frictionless yield. Oke ya. Nah, nah, di sini kalau kalian lihat, dia ada keterangan tentang total value lock. Jadi total value lock adalah total dana para investor yang dikunci atau diinvestasikan ke dApps-nya dia, ke DeFi-nya dia, entah itu dari segi farms atau pools atau peer-to-peer lending dan lain-lain ya. Pokoknya total dana yang dikunci investor itu menjadi total value lock, di mana TVL ini saat ini di angka 1.487 juta dolar 960.336 ya. Jadi ini angka yang fantastis, bukan angka kecil ya. 1.487 juta dolar ya kan, bayangin aja kan, tinggal kalian kalikan aja dengan berapa rupiah. Lalu ada total trading volume atau TTV ya. Jadi ini adalah total orang yang melakukan trading menggunakan dApps-nya dia gitu. Jadi dia ini punya dApps, punya fitur di mana orang bisa melakukan trading secara terdesentralisasi. Nah, total volume yang ditradingkan itu mencapai di angka 18.609.233.354 dolar ya. Jadi tinggal kalian konversi aja. Lalu dia dibangun di jaringan Solana ya, built on Solana. Lalu dia ini memiliki fitur-fitur penunjang DeFi. Tentu saja pertama trade yang tadi gue bilang ya. Jadi dia punya fitur trade di mana kita bisa melakukan trading secara terdesentralisasi. Lalu dia juga punya namanya swaps ya. Jadi kayak PancakeSwap kita bisa membeli koin-koin baru selama ada liquidity-nya ya. Lalu bisa menukar koin secara cepat dan murah fee-nya seperti itu. Bedanya swap sama trading apa? Ya kalau trading itu kan kita pasti tujuannya mencari keuntungan dengan cepat gitu loh. Jadi kita beli, habis itu nggak lama kita jual, itu trading. Sedangkan swaps itu adalah kita bisa membeli token-token baru, kita bisa membeli project-project baru, kita bisa berinvestasi project baru, ataupun project lama sesuai kebutuhan ya. Jadi tujuannya bisa untuk jangka panjang maupun jangka pendek menengah, kayak gitu. Lalu next dia ada yield ya, dia ada yield farming ya. Jadi yield farming adalah di mana kalian menyediakan likuiditas ya. Jadi kalian sebagai penyedia liquidity supaya orang bisa melakukan swap maupun trading secara nyaman gitu loh. Dengan kalian menyediakan yield, kalian akan mendapatkan imbalan berupa fee transaksi ketika orang melakukan swaps. Jadi misalnya kalian menyediakan likuiditas itu Solana token dan USDC misalnya ya. Lalu ada orang nih melakukan swaps, dia melakukan swap Solana dengan token lain. Nah, kalian itu berhak atas
fee transaksi dia gitu. Jadi dia pasti ada fee transaksi. Nah, fee transaksi itu akan dibayarkan atau rewardnya dibagikan ke kalian kayak gitu. Itu disebut sebagai yield farming. Lalu yang ketiga itu ada pools ya. Pool ini kalian memprovide liquidity namun hanya untuk satu token aja. Contoh misalnya kalian punya token Radium atau token Ray. Nah, kalian bisa stakingkan token Ray kalian untuk mendapatkan token Ray lagi secara gratis kayak gitu. Jadi token Ray kalian akan berbunga, itu adalah pools. Lalu ada hasil apa nih bacanya ini agak ribet ya, accelerator gitu ya, ribet ya. Jadi accelerator ini pada dasarnya adalah launchpad ya. Dia jadi mirip seperti launchpadnya Binance gitu loh, dimana ada project baru masuk, bisa bekerja sama dengan Raydium, nanti project baru itu ditampilkan di Raydium, orang bisa melakukan pembelian token secara murah dengan waktu tertentu ya, menggunakan token Ray atau token lainnya sesuai perjanjiannya aja dari pihak si pemilik token, si pemilik project dengan si Raydium aja kayak gitu. Jadi intinya dia ada launchpad kayak di Binance, kurang lebih mirip seperti itu. Ya, jadi dia masih banyak lagi fitur-fitur yang nanti akan dikembangkan ya. Lalu ekosistem dia ini memprovide untuk user dan project, di mana dia ini ada order book AMM, automatic market maker ya. Lalu ada best price swaps ya. Jadi dia ini swapsnya ini bisa dibilang apa ya sebutannya ya, fee-nya rendah gitu ya, fee-nya rendah, terus kalian bisa mendapatkan harga terbaik. Misalnya nih di exchange A harganya itu satu tokennya 10.000, tapi di exchange B harga tokennya 9.000. Nah, nggak jauh segitu sih ya, anggap 9.900 kan lebih murah cepet ya. Nah, kalian itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah yang 9.900 gitu kan, mendapatkan harga terbaik lah ibaratnya kayak gitu. Lalu ada high liquidity launch ya, jadi dia ada proses, ada 3 step proses untuk mendapatkan dana seperti launch IDO dan bootstrap liquidity di Raydium dan Serum seperti kayak gitu. Partnernya ada Solana dan Serum ya. Jadi kalian bisa kunjungi apps-nya. Ini kan websitenya ya, kalian bisa kunjungi launch app-nya aja, atau kalian bisa lihat kunjungi apps itu melalui soft wallet yang sudah disediakan. Seperti apa? Seperti Trust Wallet dan SafePol. Mungkin nanti kalau banyak permintaan dari kalian di kolom komentar untuk bikin tutorial ya, mungkin nanti bisa gue buatkan gitu tutorial gimana caranya kita mengakses Raydium ataupun berbagai dApps di jaringan Solana melalui SafePol gitu. Nanti gue bisa buatin sih tutorialnya kalau kalian ada permintaan banyak ya. Jadi kalian bisa tuliskan aja kolom komentar kalau kalian penasaran. Oke, next kita lihat dari tokennya. Jadi Raydium ini punya token namanya itu Ray ya. Raydium atau Ray saat ini di CoinMarketCap dia ada di ranking 109. Wow, tinggi ya. Jadi cukup sangat tinggi, bisa di ranking 109 ya, dengan maksimal supply itu di angka 555 juta. Total supply-nya 555 juta juga. Lalu dia punya sirkulasi supply saat ini di angka 69.419.33 Ray token. Oke ya, jadi yang beredar itu 13%. Lalu harganya saat ini di angka $9,53 per satu tokennya ya saat video ini dibuat. Nah, next kita lihat di jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada source code-nya, smart contract-nya, kontraknya nanti gue taruh di deskripsi. Ini untuk Solana-nya nanti gue copy aja ke deskripsi ya, kalian bisa ambil di situ. Kalau kalian pengen beli token Ray, atau kalian bisa beli langsung ke swaps-nya di Raydium aja kayak gitu. Jadi gampang banget kalau kalian pengen beli. Lalu untuk sirkulasi supply-nya kan tadi udah dibilang 555 juta ya. Nah, jadi kalau kalian baca di sini ya di CoinMarketCap, jadi Raydium ini itu di launch mainnet itu pada Februari 21, 2001. Jadi pada tanggal 21 Februari itu sudah diluncurkan dengan 555 juta token, di mana dia ini 34% dari total maksimum tokennya itu akan dimasukkan ke liquidity mining. Dengan insentif ini akan tercapai hingga 3 tahun ke depan gitu. Jadi buat sampai, jadi 34% dari 55 juta ini ya, 34%-nya dimasukin ke liquidity mining, di mana
34% ini akan mencapai habis atau sampai mencapai 34% itu dalam waktu 3 tahun gitu loh. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan suplainya yang nanti akan beredar banyak, karena dia butuh waktu proses yang cukup lama, di mana 3 tahun itu termasuk lama ya untuk mengembangkan nama Raydium ini gitu ke pasar. Lalu selain itu dia juga nggak punya namanya inflasi ya. Kalau kalian tahu beberapa token lain itu dia kan nggak punya maksimal supply ya. Cuma di sini dia ada maksimal supply-nya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau dia akan mencapai lebih dari 555 juta. Pokoknya tok maksimal segitu gitu ya. Oke. Lalu 30% dari token itu akan di earn market untuk partnership ya. Lalu pengembangan dari Raydium ecosystem kayak gitu. Jadi dia tokennya ini itu generally di lock selama 1 tahun, lalu akan dibuka secara linear untuk 2 tahun ke depan. Jadi dia itu di lock setahun, lalu dia akan dicicil ya, dicicil masuk ke market itu selama 2 tahun. Jadi 2 tahun baru habis. Jadi intinya sama aja sih, 3 tahun juga kayak gitu ya. Jadi sama aja. Lalu foundernya siapa? Ya, foundernya itu ada namanya Alpare. Ya, dia ini leads overall strategy, operation, dan product direction and business development for Raydium. Jadi si Alpare ini tuh dia ini yang mengatur strategi, operasi, produk yang mau diarahkan kemana, lalu business development seperti apa untuk di Raydium ini gitu loh. Lalu dia memiliki background ya sebagai algorithmic trading untuk komoditas. Lalu Alpha ini transit ke market making dan liquidity providing untuk cryptocurrency pada tahun 2017 kayak gitu. Jadi dia memang sudah punya banyak pengalaman dalam dunia cryptocurrency ya, apalagi dia ahli di algoritma gitu loh. Buat kalian yang nggak tahu, algoritma itu kurang lebih adalah kayak matematika. Jadi itu kayak next levelnya matematika ya. Di situ ada banyak hitung-hitungan yang segala macam yang sangat ribet gitu. Jadi orang yang bisa algoritma itu biasanya dia pinter dalam melakukan coding gitu. Jadi dia bisa memiliki logika yang tinggi. Nah itu bagus di situ. Jadi Alpara ini memiliki keunggulan ya dibandingkan CEO lainnya atau pengembang lainnya, karena memang dia sudah ahli dalam bidang hal-hal seperti ini gitu, dalam automatic market dan lain-lain kayak gitu. Oke. Lalu kita lihat ke fiturnya aja ya, fiturnya aja kita lihat. Di sini fitur pertamanya adalah Raydium Swap. Jadi kalian bisa kunjungi raydium.io/swap ya. Ini kalian kalau di browser itu kalian bisa pakai banyak banget nih. Ada Phantom, ada Solflare extension, ada Solid Web, Solid extension. Cuma untuk Solflare, Solid dan Solid extension itu agak rumit. Kenapa rumitnya? Karena itu nggak bisa dipakai di smartphone biasanya. Jadi banyak kasus di mana dia hanya bisa dipakai di browser laptop aja kayak gini. Kayak gue pakai sekarang ini kan di browser laptop ya. Jadi kalau kalian punya Solid, namun kalian lebih sering menggunakan smartphone, lalu kalian pengen di jalan kalian bisa trading atau bisa swap atau kalian bisa staking selama kalian di smartphone, itu akan sulit gitu, akan susah buat kalian. Jadi gue saranin kalian jangan pakai Solid atau Solflare, kecuali kalian memang sehari-hari bekerja menggunakan browser ya. Jadi kalau kalian sehari-hari menggunakan browser ya it's okay lah, kan nggak ada masalah pakai namanya Solid maupun Solflare. Lalu kalau kalian di smartphone pakainya apa? Gue saranin kalian bisa pakai Coin98, kalian bisa pakai SafePol ya. Jadi di sini ada banyak banget ya, ada banyak, ada Ledger, ada Mad Wallet, ada Solong, ada Coin98, ada Blockto, SafePol, Slope, BitPay, dan Solflare Web ya. Kalau gue sih pakainya SafePol kalau untuk di smartphone kayak gitu. Jadi gue saranin pakai SafePol aja. Di sini belum ada MetaMask ya. Jadi belum ada MetaMask, sayang sekali ya. Jadi kalian bisa pakai SafePol ataupun Coin98. Oke ya. Lalu next di sini ada swap ya, fitur pertama swap. Jadi sama persis kayak PancakeSwap ya untuk swapnya. Di sini kalian bisa atur slippage-nya ya, bisa slippage. Di sini kalian bisa custom juga kan masukin. Misalnya kalau beli coin machine kan biasa rata-rata slippage-nya 15% ya. Kalian bisa masukin 15% kayak gitu. Oke ya.
Lalu di sini ada tokennya, ada Ray, ada Sol, ada Acro, Alep, Atlas, dan lain-lain. Kalau kalian pengen beli koin micin di jaringan Solana bisa nggak? Bisa. Kalian tinggal masukin aja source code-nya di select token, kalian masukin address-nya ataupun namanya gitu. Tapi biasanya sih harus address sih. Lalu dapat address-nya dari mana? Ya dari project-nya sendiri. Misalnya project-nya namanya Project Bambang misalnya. Biasanya Project Bambang akan memberikan informasi source code dia. Bukan source code, sorry. Address-nya, kontrak address-nya. Nah, kalian copy aja kontrak address-nya ke sini kayak gitu. Nanti akan muncul. Lalu next, fitur selanjutnya adalah liquidity ya. Jadi ini sama juga untuk menciptakan liquidity untuk farming. Jadi kalau kalian pengen staking farm menjadi LP, ya kalian buat dulu liquidity-nya di sini gitu, liquidity tokennya. Ya, caranya sama persis. Ray misalnya Ray sama USDC misalnya. Ya kalian tinggal masukin aja misalnya USDC-nya 10 dia akan muncul. Ray tokennya butuh berapa kayak gitu. Fitur selanjutnya itu ada pulse. Di sini sih harusnya jadinya farm sih ya. Jadi sama aja sih pulse sama farm. Di sini kalau pulse-nya ini adalah LP juga, ya kalian membuat liquidity. Kalian bisa lihat di sini informasi lengkap ya, ini baik banget. Tampilannya memang kurang friendly ya. Tampilannya seperti ini, kalau buat gue sih kurang friendly gitu, susah dibacanya. Entah ya buat tiap orang kan beda-beda ya. Namun kelemahan ini adalah kalau kalian bukanya di HP, itu kan lihatnya lebih susah lagi gitu loh. Jadi memang mending gue saranin kalau kalian pengen lihat ini, kalian lihatnya di browser dulu, lalu kalian stackingnya itu di smartphone kalian, di save poolnya kalian. Karena tampilannya tadi gue udah lihat, tampilan itu agak acak-acakan kalau kalian lihatnya dari depths. Oke ya, contoh di sini ada Solana USDC ya, ini merupakan yang liquidity-nya itu paling aman ya, kalian bisa klik aja, kalian buat kayak gitu ya, sama aja pulse-nya. Liquidity-nya saat ini di angka 240 juta dolar yang TVL-nya ya di lock ya. Lalu dengan fees-nya yang sudah didapatkan itu atau yang sudah diberikan itu di angka 375 juta dolar. Jadi sangat luar biasa besar. Lalu one year fee atau fee-nya itu 57,06% ya, jadi sangat besar gitu loh. Jadi ini pulse-nya. Lalu dia ada farms ya, farms. Nah di sini kalian bisa melakukan stakingnya. Contoh di sini kalian untuk farmnya tampilannya mirip sama kayak PancakeSwap ya. Jadi contoh ini ada Ray Serum LP ya. Jadi kalian butuh token Ray Radium dan token Serum. Kalau lalu kalian buat LP-nya yang tadi gue bilang di liquidity, lalu kalian tinggal stakingkan saja. Kalian start farm, kalian stakingkan, lalu dia akan apa ya sebutannya ya, mulai staking gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan bunga ya. Total APR itu di angka 56,32% dengan TVL-nya di angka 120 juta dolar ya. Jadi orang banyak yang staking di sini kayak gitu. Cuma kalau Ray sama Serum ini kan tokennya harganya kan nggak stabil ya, naik turun gitu loh. Bisa terjadi namanya itu hmm, tiba-tiba lupa ya gue ya. Jadi intinya adalah ketika harga radium tokennya lagi turun, si serumnya akan otomatis dijual sebagian untuk membeli retoken supaya radium sama serum ini harganya sama gitu loh, 50-50 ya. Impermanent loss, sorry. Jadi namanya itu impermanent loss ya. Jadi buat kalian yang suka bunga besar dengan resiko besar, kalian bisa ambil yang ini, radium pairing serum. Cuma kalau kalian sukanya yang bunga besar namun resikonya kecil, ya gue saranin kalian ambil itu yang ada pairingnya itu stablecoin. Contoh Radium USDC. Nah ini kan Radium ini kan harganya nggak stabil, bisa naik bisa turun, sedangkan USDC-nya ini kan stabil kan, $1. Nah kalian bisa ambil yang ini kayak gitu. Jadi ini lebih stabil. Lalu total APR ya atau bunga yang disetahunkan adalah di angka 92,85%. Jadi bunganya besar sekali kayak gitu. Ya, lalu ada baik lagi ya. Di sini ada dual yield ya. Di sini ada dual yield, ini maksudnya apa? Dual yield ini maksudnya adalah kalian mendapatkan reward itu ada dua ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada polis pairing radium ya. Jadi dia butuh token polis dan token radium dengan total APR itu 126,11%. Memang kelihatan bunganya lebih besar, namun bunga sebesar ini itu dibagi menjadi dua token, yaitu kalian rewardnya nanti kalian akan mendapatkan token ray dan token polis kayak gitu.
kalau kalian lihat di sini kan yang tadi ada yang tadi ya itu Radium pairing USDC itu kan reward itu Radium token cuma satu ya rewardnya. Kalau ini tuh tokennya rewardnya ada dua kayak gitu. Lalu lebih bagus yang mana kok? Yang satu apa yang dua? Sebenarnya tergantung kebutuhan kalian gitu sebenarnya. Kalau kalian suka sama dua token ini, ya kan suka dengan token Radium dan Polis, ya kalian bisa ambil yang ini. Oke ya, kalian bisa lihat di sini ya, di total APR ini kan sebelumnya ada tanda seru nih. Kalian arahkan saja pointer kalian atau kalian pencet, ya, itu akan muncul persentase dibaginya kemana. Jadi dia bakal polis itu cuma 90%, 90% masuk ke polis, 22% itu masuk ke Ray. Ke Radium token. Jadi token Radium kalian hanya mendapatkan 22% doang. Sedangkan kalau yang ini itu 92% atau 69% itu akan masuk ke token Ray kayak gitu. Jadi full 60. Jadi kan sesuai kebutuhan aja. Kalau aku pengennya token Ray-nya lebih banyak, ya udah kalian ambil yang ini aja kayak gitu. Atau kalau gue pengennya polish token yang lebih banyak, ya udah kan ambil yang ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja kayak gitu. Next ya. Lalu ada farms. Nah, farms ini kayak stacking di cake. Jadi kalian stacking cake untuk mendapatkan cake. Itu kalau di single poolsnya pancake swap. Jadi di sini kalian stacking ray untuk mendapatkan token ray. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Sayangnya stacking ini cuma ada satu, nggak ada yang lain, belum ada yang lain. Mungkin nanti suatu saat dia bisa kerjasama dengan project-project atau token lainnya. Contoh dia stacking ray untuk mendapatkan token Solana atau stacking ray mendapatkan token TKO misalnya, kita nggak tahu suatu saat kedepannya seperti apa ya. Cuma saat ini hanya ada satu, kan bisa masukkan token ray kalian untuk mendapatkan token ray, dan ini adalah staking paling aman dibandingkan farms. Kalau farms itu kan ada namanya resiko impermanent loss ya. Kalau di staking pools itu sorry, kalau di staking single token itu nggak ada resiko gitu loh. Resikonya hampir 0% ya. Resikonya adalah paling harga token ray-nya jatuh, anjlok. Ya gitu doang. Kalau kalian pengen yang aman banget, kalian bisa ambil yang single staking ini aja. Kayak gitu. Itu bunganya 28,40%. Kok kecil kok? Kenapa kecil? Nah, ini alasan dia kecil adalah yang tadi gue jelasin di sini. Ya, di sini kan dia bilang dia ini 34% dari token itu akan rilis semua atau semuanya akan masuk didapatkan oleh para staker itu selama 3 tahun gitu loh. Jadi dia udah patokin nih, pokoknya 3 tahun gue sediain tokennya misalnya 100 juta misalnya ya, misalnya 100 juta 3 tahun ini, 100 juta ini hanya bisa didapatkan melalui staking dan dia akan habis selama 3 tahun. Nah, dia akan sistem otomatis akan mengatur hal tersebut gitu loh. Jadi semakin banyak yang staking di sini, maka APR-nya akan semakin turun karena jatah kalian itu akan terus berkurang dari 100 juta ini kayak gitu. Jadi selama 3 tahun 100 juta ini jatahnya udah otomatis dibagikan ke kalian itu secara otomatis kayak gitu aja sih kurang lebih ya. Jadi harusnya sih kalian paham aja ya. Maksudnya apa? Tapi misalnya tadi dari liquidity-nya aja itu mencapai 13 juta dolar ya. Jadi 13 juta itu sudah di stakingkan untuk di Radium ini kayak gitu. Oke ya. Jadi semoga akan paham kenapa alasannya bunganya kecil kayak gitu. Cuma kalau kalian memang pengen staking yang aman, lalu kalian percaya dengan token Radium yang suatu saat bakal naik, ya itu kalian stakingkan saja di sini kayak gitu supaya token kalian itu grow, supaya token kalian makin banyak kayak gitu aja. Oke ya. Lalu next itu accelerator ya. Jadi namanya agak susah, accelerator. Di mana accelerator ini merupakan launchpad ya untuk project-project baru. Di sini kalian bisa lihat contohnya adalah di sini udah ada yang udah selesai ya, ini banyak banget ternyata. Contoh yang terakhir itu adalah Grape ya. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan token Grape dengan harga murah, yaitu price per tokennya 0,02 USDC ya. Kalian bisa beli di sini kayak gitu ya. Cuma di sini kan udah selesai, jadi kan tinggal connect wallet, kalian join lottery ya. Jadi nanti di random ya, di random ke kalian. Kalau kalian dapat maka nanti saldo kalian akan berkurang ya. Kalian bisa membeli grade-nya dibatasin ya tentunya ya. Jadi pokoknya mirip sama launchpad-nya Binance, kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau kalian nggak ngerti apa itu Launchpad, kalian bisa coba di Binance dulu. Binance itu Launchpad-nya lebih mudah ya, sangat friendly user. Setelah kalian sudah memahami Launchpad di Binance, baru kalian coba Launchpad di DeFi seperti Raydium ini kayak gitu. Next ya. Next dia ada namanya itu Drop Zone ya. Drop Zone ini kalau kalian lihat di sini dia belum kebuka ya. Jadi Drop Zone ini bisa dibilang untuk promote NFT di jaringan Solana gitu ya. Jadi dia akan mensupport tim yang membangun infrastruktur dalam dunia NFT di jaringannya Solana kayak gitu sih kurang lebih ya. Jadi saat ini Raydium, Drop Zone itu Cyber Samurai ya. Lalu di sini juga dijual tokennya ya. Untuk per satu token itu diangkat 3 Solana. Lalu Cyber Samurai token itu hanya ada 5.000 ya, sorry ada 5.000 ya, dan ini statusnya udah close, sudah tutup, berarti udah habis, udah pada beli gitu kemarin. Oke ya. Lalu fitur yang paling utama adalah trading. Di sini gue udah buka tradingnya ya. Trading ini ya sama aja sih kalau kayak kalian trading di CeFi, kayak contoh di toko kripto, di Binance dan lain-lain, kalian bisa membeli dan menjual token secara cepat ya dengan orang lain gitu secara real time. Dia ada chartnya, cuma chartnya ini gue nggak tahu kenapa gue buka di browser itu nggak muncul untuk chartnya. Di sini ada order booknya, kalian bisa lihat ada order booknya. Lalu di sini ada open order, recent trade history, balance, fee discount dan lain-lain kayak gitu. Oke. Lalu di sini dia juga ada fitur namanya itu limit order. Saat ini baru ada limit order doang ya. Jadi kalian bisa menggunakan limit order, lalu kalian tinggal masukin aja limit price-nya berapa, jumlah tokennya berapa, totalnya nanti akan muncul sendiri berapa, lalu kalian tinggal limit aja buy or sell, seperti itu. Ya, sangat simple. Jadi ini sama aja kayak kalian trading di aplikasi Binance maupun toko kripto. Oke ya. Lalu next kita lihat dari sosial medianya. Jadi tadi kan fitur-fiturnya gue udah tampilin semua nih. Ya udah kita cek semua, kita lihat semua. Kita lihat dari sosial medianya ya. Saat ini sosial medianya dia dibuat Twitternya itu di Februari 2021, followernya sangat banyak, 179 ribu ya. Kita lihat dia cukup aktif juga. Ya dia cukup aktif, kalian bisa lihat di sini ya. Dia lagi ngembangin, dia lagi bahas samurainya dia gitu yang tadi NFT-nya ya. Jadi mungkin kedepannya nanti bisa staking NFT, sangat mungkin sekali kayak gitu. Oke, kalian bisa follow Twitter-nya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Kalian juga bisa join Telegram-nya untuk mendapatkan informasi-informasi, atau kalian bisa bertanya dengan adminnya langsung. Nanti gue taruh linknya semua di deskripsi juga ya. Oke. Nah, lalu kita lihat dari chartnya ya. Untuk chartnya balik lagi seperti biasa, gue nggak ahli di teknikal, namun kalau lihat chartnya seperti ini, dengan pengembangan Solana yang saat ini, sekarang kan lagi merah nih market ya, lagi hancur karena banyaknya sentimen negatif dari China dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk membeli token maupun koin gitu yang memiliki fundamental kuat. Nah, apakah Raydium memiliki fundamental yang kuat atau enggak? Kalian tentukan saja sendiri ya. Yang jelas tadi gue sudah sebutkan semua fundamental dia apa aja ya, fitur-fiturnya seperti apa. Kalian bisa lihat history project-project serupa yang sudah berhasil ya, seperti PancakeSwap, BakerySwap, AppSwap dan lain-lain ya. Itu kan bisa belajar, kan bisa lihat dari project-project sebelum yang serupa. Lalu kan bisa bandingkan kira-kira Project Raydium ini dengan berbagai fitur yang saat ini dia tawarkan, apakah fitur-fitur dia ini tuh jauh lebih baik dibandingkan fitur-fitur di project-project yang sudah ada kayak gitu ya. Lalu ditambah lagi kan harus pikirkan apakah dia ini memang di jaringannya ini itu akan penggunanya banyak atau enggak ya. Kita tahu sendiri Solana itu merupakan blockchain yang saat ini cukup strong ya, cukup kuat karena dia memiliki kecepatan transaksi yang jauh lebih baik dan dia memiliki fee transaksi yang jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya seperti Ethereum maupun Binance Smart Chain. Oke ya, paling sampai sini aja pembahasan soal Raydium ya. Semoga kalian udah nggak bingung lagi tentang Raydium, atau kalian nggak bingung lagi kemana gue pengen beli token
di jaringan Solana nih gue harus belinya di mana ya. Nah, semoga kalian udah nggak bingung lagi ya tentang Raydium ini. Kita nanti bahas-bahas lagi soal yang Solana. Mungkin ya nanti kita bahas-bahas soal project Solana lagi di beberapa video ke depannya. Kalau kalian ada request atau apa kan tulis aja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di next video. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan terus tetap dukung channel ini. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.